Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gadis Rahma Aulia dengan nomor NIM 8604475552. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang isu-isu kontemporer dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Dalam dunia pendidikan, istilah pilar dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga yang memperkuat keseluruhan sistem pendidikan. Pilar berfungsi sebagai pedoman yang menentukan arah pendidikan, sehingga proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, moral, dan keterampilan peserta didik. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan hilang arah dan sulit menjawab tantangan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara menemukan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi landasan pendidikan di Indonesia, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Prinsip pertama Ing Ngarso Sung Tulodo berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam perkataan, tindakan, maupun sikap sehari-hari. Keteladanan merupakan salah satu cara paling efektif dalam proses pendidikan, karena peserta didik cenderung meniru perilaku yang mereka lihat dari gurunya. Prinsip kedua, Ing Madyang Mangunkarso, berarti di tengah membangun semangat dan kemauan. Dalam prinsip ini, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendampingi peserta didik selama proses belajar. Guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, memotivasi siswa, dan mendorong mereka untuk aktif berpikir serta berpartisipasi dalam pembelajaran. Prinsip ketiga, yaitu Tuturi Handayani, berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan yang diperlukan. Prinsip ini menekankan pentingnya kemandirian dan kepercayaan kepada peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks pendidikan saat ini, ketiga prinsip tersebut sangat relevan untuk menghadapi berbagai tantangan di era digital. Salah satu isu kontemporer, perkembangan teknologi informasi. Salah satu kontemporer pendidikan nasional adalah semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi. Teknologi memberikan banyak manfaat seperti kemudahan akses terhadap sumber belajar, pembelajaran daring, dan penggunaan berbagai platform digital dalam proses pembelajaran. Namun, perkembangan tersebut juga membawa tantangan baru. Salah satu tantangan yang muncul adalah rendahnya literasi digital pada sebagian peserta didik. Banyak siswa yang mampu menggunakan teknologi, tetapi belum tentu mampu memilah informasi yang benar dan bertanggung jawab. Maraknya penyebaran hoaks, plagiarisme, serta penggunaan media sosial yang kurang bijak menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih menjadi kebutuhan yang sangat penting. Dalam situasi ini, prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo menjadi sangat relevan. Guru harus menunjukkan bagaimana menggunakan teknologi secara positif, etis, dan bertanggung jawab. Guru tidak hanya mengajarkan materi pembelajaran, tapi juga menjadi teladan dalam berkomunikasi di dunia digital dan menghargai etika bermedia. Selain itu, pembelajaran daring yang berkembang setelah pandemi juga menghadirkan tantangan berupa menurunnya interaksi sosial antara guru dan peserta didik. Banyak siswa mengalami penurunan motivasi belajar karena kurangnya pendampingan secara langsung. Oleh karena itu, prinsip Ing Madya Mangunkarso menjadi penting untuk diterapkan. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui apa? Melalui diskusi, proyek kolaboratif, penggunaan media pembelajaran yang menarik, serta memberikan motivasi agar siswa tetap belajar.
Sementara itu, prinsip Tuturi Handayani sangat sesuai dengan tuntutan pendidikan abad ke-21 yang menekankan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Guru perlu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengeksplorasi ide, mencari solusi atas masalah, serta belajar secara mandiri dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar yang tersedia. Jika direfleksikan lebih jauh, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Keteladanan dapat memperkuat pendidikan karakter, pendampingan dapat meningkatkan motivasi belajar, dan pemberian dorongan dapat menumbuhkan kemandirian peserta didik. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan individu yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan zaman. Sebagai penutup, saya berpendapat bahwa meskipun teknologi terus berkembang, nilai-nilai pendidikan yang diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan dan bahkan semakin penting untuk diterapkan. Integrasi antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai pendidikan karakter akan membantu mewujudkan pendidikan Indonesia yang berkualitas dan mampu menghasilkan generasi yang unggul serta berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.